Salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian teman-teman. Ini adalah hari yang bahagia, hari yang kita nanti-nantikan terkait dengan peringatan Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Ya, semua umat yang percaya merayakan Hari Pentakosta ini karena hadirnya pribadi yang sangat khusus. Ketika kita berbicara tentang apa yang disampaikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, ya, sesungguhnya jikalau engkau percaya, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Apa yang mau dikatakan oleh firman ini ketika Yesus mengatakan demikian? Sebab ia mengatakan bahwa ya, ketika dia hadir bersama, hadir di sisi Bapa di surga, ia akan memerintah, ia akan menjadikan setiap orang yang percaya kepada Tuhan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena roh yang ada di dalam diri setiap orang yang memperoleh ketika Allah sendiri melalui Yesus Kristus meninggalkan dunia ini dan mencurahkan itu, agar setiap orang boleh mengalami sebuah apa yang disebut dengan aliran supernatural, ya, power. Jadi ada kekuasaan atau kekuatan yang jauh melampaui hukum-hukum alam. Ketika kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus, maka roh itulah yang memberi kehidupan. Roh itulah yang akan memberikan kemampuan kita untuk melakukan apa yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang bahkan yang lebih besar. Dan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, setiap orang harus terlebih dahulu mendapatkan apa yang disebut dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa kehadiran kuasa Roh Kudus di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, di dalam pekerjaan-pekerjaan kehidupan sehari-hari, maka tidak akan mungkin atau mustahil setiap orang dapat melakukan sesuatu melampaui apa atau keterbatasan-keterbatasan hidupnya, atau banyak sekali rintangan atau halangan. Salah satu yang menarik untuk kita renungkan pada Hari Pencurahan Roh Kudus adalah fenomena ketika para murid-murid, ya, para rasul-rasul, dalam cerita Kisah Para Rasul kedua, mereka boleh mendapatkan pencurahan Roh Kudus dan mengalami manifestasi yang tidak biasa, di mana mereka memiliki kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda, sekalipun mereka bukan orang dari negeri atau dari negara atau dari tempat di luar mereka tinggal dan berbahasa asli. Ini merupakan satu manifestasi atau perwujudan awal di dalam bicara tentang kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada banyak sekali hal-hal yang dapat diberikan. Tetapi terlepas dari itu semua, kita mencoba untuk menajamkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa kita lakukan ketika Roh Tuhan ada pada kita, Roh Tuhan memberkati kita, Roh Tuhan mengurapi kita. Nah, yang terpenting dari sini bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak selalu termanifestasi dalam apa yang disebut dengan mukjizat-mukjizat. Ya, banyak orang menyangka bahwa keberadaan Roh Kudus itu berperkara dengan hal-hal yang mukjizat, ya, kaliber hal-hal yang melampaui pikiran natural manusia. Berbicara tentang kehadiran Roh Kudus adalah berbicara kesiapan kita untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pelayan yang diberkati oleh Tuhan. Untuk menjadi seorang pelayan yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu melakukan apa yang Roh Kudus lakukan, apa yang Paulus sarankan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, bicara pentingnya tentang pembaharuan akal budi. Berbicara tentang bagaimana dari hari ke hari kita melakukan proses perupaan diri untuk menjadi sama sebagaimana Kristus ada. Sebab bagaimanapun juga kita adalah murid-muridnya. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang sama sebagaimana juga yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Artinya pekerjaan-pekerjaan Tuhan hanya dapat dilakukan ketika kita sinergi, ketika kita memiliki frekuensi berpikir dan merasa seperti Yesus berpikir dan merasakan. Di luar itu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang paling penting, ukuran dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita melalui sebuah perupaan dari hari ke hari, perubahan dari hari ke hari yang menjadikan diri kita seperti Kristus, ya, seperti cara Yesus berpikir dan juga berperasaan dan melakukannya. Maka kita perlu mengukur itu dalam konteks apa yang disebut dengan buah-buah roh. Kita boleh mengaku memiliki roh, tetapi ketika buah itu menunjukkan hal yang berbeda, maka itu adalah tipu muslihat kuasa kegelapan atau kita salah menyangka.
Berbicara tentang buah-buah roh, teman-teman bisa membaca itu di dalam konteks Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ada 9 buah-buah roh yang dicatat di sana. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Di situ juga dicatat tentang bagaimana berbicara tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ketika kita dapat melihat buah-buah itu di dalam kepribadian kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah, itulah pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan Roh Kudus. Sebab setiap orang akan menikmati buah-buah roh itu. Saya kira demikian teman-teman. Kita jumpa di konten-konten yang berikutnya. Selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.